Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fardiansyah dengan NIM 05454 9621. Saya di sini ingin melakukan praktek tugas satu untuk mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Bapak Musnada. Adapun untuk soal dari tes satu sendiri adalah ada contoh kasus pada sebuah perguruan tinggi. Mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Lalu setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar satu mata kuliah. Berdasarkan kasus yang saya baca sebelumnya, terdapat 3 entitas pada contoh kasus tersebut. Maka dari itu, saya sudah menggambar sedikit di sini. Ini adalah sebagai bentuk dari mahasiswa. Lalu ini sebagai mata kuliah. Lalu ini sebagai dosen. Selanjutnya kita perlu menentukan atribut dari mahasiswa. Di sini saya akan memasukkan NIM sebagai nomor induk mahasiswa, lalu nama mahasiswa, ini perlu kita hubungkan karena ini saling berkaitan. Selanjutnya untuk atribut mata kuliah kita tambahkan kode mata kuliah, lalu nama mata kuliah. Ini juga kita hubungkan ke mata kuliah. Karena saling berkaitan. Selanjutnya kita tentukan atribut untuk dosen. Kita tambahkan nomor induk dosen, mungkin NID saya singkat. Lalu selanjutnya atribut yang kedua adalah nama dari dosen tersebut. Jadi kita hubungkan kembali. Agak susah untuk post-nya. Sampai sini saya sudah berhasil membuat entitas dari 3 contoh kasus tadi, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Selanjutnya, setelah kita membuat 3 seperti ini, kita harus menentukan
relasi antara satu dengan yang lain, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Dari contoh kasus tadi, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lebih dari satu dalam satu semester. Jadi mungkin untuk hal ini kita membuat relasi itu di sini kita tambahkan mungkin registrasi karena mahasiswa melakukan registrasi ketika mata kuliah akan dimulai. Sehingga kita dapat menemukan satu relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah. Selanjutnya kita cari antara relasi antara mata kuliah dengan dosen. Dari kasus tadi, kita tahu bahwa setiap dosen hanya bisa setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, di sini kita buat relasi baru. Ini adalah mengampu atau mengajar. Kita dapatkan relasi baru antara mata kuliah dengan dosen. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil membuat IRD tadi ya, yaitu Entity Relationship Diagram yang saling berkaitan satu dengan yang lain seperti ini. Seperti yang kita tahu sebelumnya, untuk relasi registrasi ini memiliki sifat many to many, di mana jika terdapat relasi many to many, kita bisa menyempurnakan kembali, kita bisa merubah relasi ini menjadi entitas baru. Selanjutnya saya akan hapus relasi registrasi ini dan mengganti dengan yang baru. Entitas baru ini akan saya rubah namanya. Oke.
mungkin menjadi meregistrasi. Ini untuk membedakan dari relasi yang sebelumnya yaitu registrasi. Entitas ini akan saya gabungkan dengan NIM dan kode MK karena ini adalah berkaitan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Sudah saya buat kembali. Menghubungkan antara mahasiswa dengan registrasi ini dan mata kuliah dengan meregistrasi. Saat ini diagram sudah kita selesai untuk dilengkapi. Lebih tepatnya sudah disempurnakan ya. Demikianlah Entity Relation Diagram atau ERD dari contoh kasus tugas 1 yang sebelumnya diberikan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dari video atau tata cara praktek saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.